internal Dinas Sosial Makassar harus dievaluasi. Paham hari ini kan masih pembinaan. Berarti memang selalu pembinaan. Larinya ke pembinaan. Tidak ada sanksi berat. Tidak ada sanksi pidananya. Mana sanksinya yang pernah diterapkan? Penanganan Anjal ini itu kembali lagi konsekuensi sebuah kota maju akan berhadapan dengan situasi seperti Anjal, Gepeng, pasti itu. Jadi yang mengakomodir ini melihat momennya bahwa pemerintah lagi tidur. Bilang Anjal ini tidak akan pernah terselesaikan kalau semua saling lempar tanggung jawab. Anjal ini adalah persoalan sosial. Persoalan kita semua, tanggung jawab kita semua. Kalau kami dapatkan lagi, kami putus, kami hapus. Kan gunanya mereka dikasih bantuan supaya tidak jadi gap menjadi Anjal. One days, one goals, one goodness. Selamat datang di Mata Pemuda. Masih bersama saya, Nur Amin Saleh, tuan rumah Mata Pemuda. Kali ini adalah segmen yang menarik sebab kita mengundang pemerhati sosial. Yang kita akan bahas yaitu terkait problem anak jalanan dan gepeng di Makassar. Langsung saya undang Kak Roni. Selamat datang, Kak. Selamat datang. Oke. Saya langsung mau tembak Kak Roni ini. Siapa yang bertanggung jawab terkait maraknya anak jalanan dan gepeng di Makassar? Oke. Jadi kalau yang bertanggung jawab sebenarnya sih dalam hal ini kan pemerintah sebagai leading sektor penanganan kesenjangan sosial itu. Tetapi kan tidak kemudian juga semua bertumpu kepada pemerintah. Berarti tidak boleh semuanya langsung ke pemerintah? Nggak bisa, kan ini kan prosesnya. Tapi kan pemerintah yang melaksanakan ini kan? Betul, itu kan dalam konteks pencegahannya. Iya. Pencegahannya ini kan pemerintah kemudian ada pembinaan. Iya. Tetapi kan hari ini di Makassar ini lagi tarik ulur ini semua ini, Pak. Saya hanya ingin berbicara soal Makassar bahwa tingkat dari data yang saya peroleh itu ada 30% dari jumlah Anjal dan gepeng ini yang masuk di Makassar itu 30% itu bukan warga Makassar. Bukan warga Makassar. Bukan. Hasil urban dari luar. Iya, ada urbanisasi, musiman, ada bahkan juga urbanisasi yang sepertinya ingin menetap. Jadi alasannya untuk menetap itu apa, Kak? Iya, karena itu konsekuensi sebuah kota maju seperti Makassar, kota yang berkembang atau kota metro, ya pasti kan sajian harapannya para kelompok-kelompok ini kan masuk ke Makassar untuk mencari kehidupan lebih besar. Tidak mungkin dia tinggalkan daerahnya kemudian dia tidak datang ke satu tempat kalau tidak ada yang menjanjikan. Nah, karena di sini kan yang dibutuhkan hanya monitoring, ada koordinasi lintas sektoral di pemerintah kota sendiri. Berarti bisa dikatakan yang datang dari luar itu beberapa kabupaten yang ada di sekitaran Makassar. Ya, betul. Berarti ini diketahui oleh pemerintah terkait, tapi kenapa tetap dilakukan pembiaran? Harusnya kan ada koordinasi antara dinas terkait atau pemerintah antar kabupaten dan kota untuk mencegah ini. Nah, kan sebenarnya kan ya itu tadi koordinasi kan. Iya. Nah, di sini ada Pemprov, ada pemerintah provinsi, khususnya dinas sosial provinsi ini kan di sini kan kolaborasinya sebenarnya sih. Berarti Pemprov yang lakukan pembiaran? Ya, saya tidak mau mengatakan Pemprov melakukan pembiaran, tetapi bisa saja pemerintah daerahnya melakukan pembiaran. Pemerintah daerah. Ya kan, kenapa? Kegiatan-kegiatan sosial, bantuan-bantuan sosial itu kan hampir dikatakan di seluruh kabupaten ini berjalan dengan normal. Iya. Berjalan normal, tapi dalam konteks yang lain, yaitu maraknya Anjal. Nah, sekarang bertumpu di Makassar, kan jadi pertanyaan, kenapa hanya di Makassar mereka? Karena peluangnya besar di Makassar. Peluangnya besar. Selain itu pembangunan infrastruktur yang cukup luar biasa, kemudian padatnya kendaraan yang memancing dia untuk turun ke jalan. Ini kan persoalan-persoalan yang klasik, yang kemudian konteks pembinaan. Nah, saya mau berbicara lebih kepada siapa yang bertanggung jawab. Iya. Siap. Nah, semua bertumpu kepada dinas sosial. Anjal banyak, dinas sosial yang harus bertanggung jawab. GPM banyak, harus dinas sosial yang bermasalah. Sebenarnya leading sektor ya, tetapi dinas sosial itu marwahnya adalah rehabilitasi. Dia di ujung, bukan di depan. Bukan, di depannya itu melalui program dari Kementerian Sosial. Ada banyak. Tapi kan yang beririsan langsung dengan Anjal ini kan dinas. Terus gini, jika seandainya banyak di pinggir jalan kita temukan, siapa yang harus melakukan tanggung jawab?
kita paham soal itu bahwa dinas sosial harus turun melakukan rehab penjangkauan namanya. Ya. Dia harus dijangkau kemudian dibina. Itu kan prosesnya ini karena ada kegagalan di tingkat bawah dalam konteks pencegahan sehingga dunia sosial harus nunggu di ujung. Banyak lagi anjal. Sekarang pertanyaannya, yang mana kita utamakan? Pencegahannya atau penanganannya? Pencegahannya. Kan dinsel itu penanganan. Berarti jatuhnya ke kementerian. Ya harus Pusat koordinasinya di provinsi. Pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, kota, semua harus berkolaborasi. Nggak bisa tidak. Kementerian Sosial sudah menurunkan program-program strategis dalam bagaimana kesenjangan sosial itu diamputasi, kemudian bagaimana bantuan-bantuan pendidikan melalui program PKH, kemudian bantuan pangannya, semua ada dalam semua kabupaten itu. Itu kan awal mulanya kan di situ. Ya, tapi itu kan kalau bagi saya terlalu ini Kak. Terlalu apa ya? Terlalu terstruktur, tersistematis, tapi di lapangan itu nol. Iya. Tadi itu tanggung jawab pemerintah ya. Iya. Saya tidak mau mengatakan dinas sosial bertanggung jawab penuh. Kan dinasnya kan. Tunggal, tidak bisa. Kenapa tidak? Iya, sekarang pemerintah kota punya struktural OPD itu yang namanya pemberdayaan perempuan dan anak. Ada beberapa program-program pembinaan pemberdayaan di beberapa SKPD yang kemudian sampai ke tingkat RT. Kan begitu? Iya, iya. Nah, sebenarnya dari data ini kan sudah bisa mengukur seperti apa sih kesenjangan itu di bawah. Misalnya dari pemberdayaan perempuan dan anak, dia kan punya data. Ada masalah keluarganya, kenapa begini kan harus terkoordinasi. Tapi kan kita sampaikan di awal tadi bahwa yang berdasarkan data yang melalui oleh Karoni itu ada kurang lebih 30% dari proses transfer dari luar. Nah, ini kan bukan lagi bicara internal ini, tetapi adalah proses koordinasi antara wilayah terkait. Ya. Jadi untuk 30% ini ya pastikan ada pelaku urban yang musiman, misalnya hari-hari besar, kemudian dia masuk. Ada juga beberapa tidak hanya menunggu hari-hari besar itu kemudian masuk ke Makassar. Nah kan persoalannya di sini. Selain kelalaian dalam monitoring ini pemerintah ini kan situasi sosial masyarakat ini yang kemudian tidak terakomodir dengan baik, sehingga ada kelompok-kelompok oknum yang memanfaatkan situasi itu dengan lebih awal menjemput untuk memanfaatkan anak ini. Oke, sebentar kita bahas itu Kak. Tapi pada kesimpulannya adanya anjal, apakah proses hasil urban atau memang di dalam Makassar? Kesimpulannya adalah masalah kesenjangan sosial, kesenjangan ekonomi, dan itu yang masih bermasalah di Kota Makassar. Tidak bisa kita pungkiri itu ya. Berarti bisa kita lihat membangun citra atau developmentalism, melihat pembangunan yang megah yang ada di Makassar itu tidak bisa menutupi adanya kesenjangan sosial. Sudah pasti. Sepakat Kak? Sepakat. Saya ini biasa lihat anjal, kadang terbesit di hati saya Kak. Saya mau culik ini anak-anak. Maksudnya gini, karena tiap hari saya lihat, saya biasa kasih duit tapi kayak ada yang organisir. Mereka ini kayak macam orang anak-anak yang disuruh dan dibayar berdasarkan jasa yang mereka lakukan. Ada yang memanfaatkan ini Kak? Apakah benar ada? Ya ada. Itu bisa dipastikan ada. Kita bisa lihat faktanya. Kita tidak mau. Di mana faktanya Kak? Faktanya itu kalau di beberapa titik ada yang backup, ada yang mengarahkan. Backup dalam artian apa Kak? Ya, mengantar dan menjemput di titik-titik yang sudah ditentukan oleh oknum kelompok-kelompok yang memanfaatkan anak jalan ini. Itu sudah jelas. Kita bisa temukan, masyarakat bisa melihat itu. Maksudnya di dalam bentuk antar jemput atau memang ini dalam sebagai organisasi yang memang benar-benar terorganisir gitu? Iya, ini terorganisir. Tidak mungkin tidak. Jadi data 30% ini dari data Dinas Sosial sendiri yang habis yang setelah penjangkauan beberapa bulan terakhir ini, memang kita lihat ada beberapa spot lokus di Kota Makassar itu menjadi tempat penampungan. Ini masih persoalan ada yang organisir. Saya mau langsung saja Kak, jangan lagi masih dalam bentuk bayangan. Apakah oknum preman, pengusaha, atau pemerintahan? Kelompok
yang mengorganisir ini kan pasti kelompok-kelompok di luar pemerintah lah. Di luar pemerintah. Ya, cuman kan pemerintah itu punya data. Kita berbicara data ya. Iya Kak. Pemerintah punya data. Pertama, dia punya data tentang yayasan-yayasan panti asuhan yang dibawa anak-anak itu kan. Ada kelompok-kelompok anak-anak lainnya. Kemudian banyak sektor kalau orang berbicara data. Tetapi Anjal ini dia lahirnya lain daripada anak-anak yang dimaksud yang punya data ini. Anjal ini sebenarnya sih dia itu diciptakan karena memang situasi kondisi lingkungannya itu memang tidak berpihak kepada mereka, tidak berpihak. Seberapa penting atau seberapa untung memanfaatkan Anjal Kak? Tadi kan disampaikan ada yang mau organisir. Apakah memang dia bisa kaya raya dengan memanfaatkan Anjal? Ya sudah pasti kan kalau saya berbicara data lagi ya. Iya. Ada salah satu penggerak di Kota Makassar itu punya rumah kos. Berapa? Punya rumah kos? Dia punya rumah kos itu kalau saya tidak salah dari data yang kita terima ada 40 petak rumah kosnya Pak di kawasan utara nih. Jadi dia penggerak. Dia penggerak Anjal. Dia itu penggerak Anjal dan Gepeng. Anjal dan Gepeng. Dia juga penggerak ini turun juga jadi Gepeng. Turun juga sebagai Gepeng. Tapi tugasnya mengontrol mereka ini. Ya sekaligus mengontrol sekaligus jadi Gepeng. Ini kan sebenarnya pemerintah sudah bisa monitoring ini. Nah, cuma kan yang jadi persoalan hari ini selalu berbicara di ujung. Selalu nanti ada Anjal baru ribut. Ini Anjal tidak bisa diatasi. Ini persoalan Anjalnya ini sebenarnya hasil rapat koordinasi pemerintah kota, dalam hal ini dinas sosial dengan lurah, camat dan beberapa SKPD termasuk pemberdayaan perempuan yang ada, Satpol PP, dinas terkait lainnya. Ini kan sudah disepakati bahwa Anjal itu tanggung jawab kita bersama. Kembali ke poin tadi. Kenapa tidak kita eksekusi Kak? Apanya? Itu si penggeraknya. Nah ini kan persoalan sebenarnya kan bisa dilaporkan secara pidana. Ya. Ada hukum. Sebagai pemerhati sosial, kenapa kita tidak ambil langkah itu? Ya, kepingin orang-orang seperti itu memang ditangkap saja. Karena memang merusak. Ya. Kenapa bukan kita yang lapor? Karena kita tahu. Dan sekarang yang paham hari ini kan masih pembinaan. Berarti memang selalu pembinaan. Larinya ke pembinaan. Tidak ada sanksi berat. Tidak ada sanksi pidananya. Mana sanksinya yang pernah diterapkan? Penanganan Anjal ini itu kembali lagi konsekuensi sebuah kota maju akan berhadapan dengan situasi seperti Anjal, Gepeng, pasti itu. Berarti di Perda ini kan nanti dia harus dilakukan revisi. Karena ini memang dalam bentuk bukan lahir secara otentik dan secara organik. Ya. Ini terorganisir. Ini harus masuk pidana Kak. Iya memang. Nah sekarang di dalam Perda ini pencegahan yang penting bukan penanganannya. Iya. Kalau penanganan terus berapa kemampuan pemerintah dalam penanganan ketika pencegahannya tidak berjalan. Di dalam Perda nomor 2 tahun 2008 kalau tidak salah ya. Ya, Perda nomor 2 tahun 2008 itu tentang pencegahan penanganan Anjal lagi di pasal 6 menjelaskan bahwa siapa saja elemen yang bisa melakukan dalam konteks pencegahannya. Ternyata jangankan pemerintah dalam ini dinas sosial, lurah, kecamatan, organisasi sosial, bahkan elemen-elemen masyarakat yang ada di dalam wilayah itu berhak untuk masuk melakukan pencegahan. Sebenarnya di sini persoalannya. Kalau kita tidak bisa pungkiri 70% yang dikatakan oleh data dinas sosial yang berhasil kami juga ambil. Iya. Itu kan warga Makassar. Nah sekarang persoalan 30% itu sebenarnya kita serahkan kepada provinsi untuk mengatur ke kabupaten kota bagaimana membangun koordinasi komunikasi supaya warga-warga kabupaten kota itu bukan lagi hijrah. Itu sudah diberikan ke provinsi? Harusnya. Tidak mesti kita berikan karena tupoksi provinsi dalam konteks pembinaan di kabupaten kota yang ada selesai. Ngapain juga saya mau harus sampaikan. Nah mereka tugasnya di situ kok. Iya bisa dikata bahwa memang dinsos provinsi yang tidak tahu apa dia bikin ya. Ya tidak tahu, bingung juga dia mau. Ini kan kenapa bisa melintas? Iya karena saya pernah lihat Kak di Botlem Pangan itu di Jalan Botlem 2 trek Anjal itu turun bersamaan subuh-subuh dan sorenya lagi itu tadi dijemput. Nah itu tadi ada yang mengakomodir. Iya. Jadi yang mengakomodir ini melihat momen bahwa pemerintah lagi tidur.
Bagaimana kalau ada orang yang menembak seperti begini, Kak? Intinya gara-gara Pak Dhani ini. Kenapa Pak Dhani? Sebagai wali kota, Anjal marak di Makassar. Nah, sebenarnya kalau peran Pak Dhani menciptakan Anjal tidak mungkin. Tapi karena kebijakan-kebijakannya yang hanya orang bilang mungkin ya, hanya lihat dari segi fisiknya saja, pembangunannya, developmentalismnya, tapi manusianya tidak dimanusiakan. Dan saya pikir pemerintah kota dalam hal ini cukup bijak saat mengambil kebijakan. Ada beberapa program itu di periode pertama Pak Dhani sebagai wali kota itu sudah ada Jagaya Anata, ada beberapa program strategis yang kemudian di periode kedua ini kembali membumi tentang Anjal. Pak Dhani marah kok, kenapa Anjal tambah banyak? Iya. Pertanyaan Pak Dhani ini, apa yang kalian kerjakan di bawah? Nah sekarang kan yang lucu hari ini, semua pihak menyalahkan Dinsos. Bukan berarti kami ingin membela Dinsos, bukan. Dinsos eksekutor terakhir pada saat pencegahannya tidak jalan. Perda nomor 2 tahun 2000 menjelaskan elemen masyarakat siapa saja di dalamnya, lembaga sosial, Oke, tapi pembiaran kalau seperti yang kebanyakan, saya paling risih, Kak. Ada Anjal yang pakai bawa ini identitas agama. Jadi seolah-olah agama kita ini, khusus agama Islam ya, Kak, pakai sorban, pakai peci. Kayak ini kayak kita ini agama tukang minta-minta gitu. Ya. Padahal kan kalau bisa lihat kita tidak tahu apa identitasnya, dia tidak jelas dari mana dan sebagainya. Nah ini juga kemudian benar itu. Nah, banyak yang bermodus bantuan-bantuan, Iya. masjid, apalah semua, atau yayasan-yayasan sosial. Nah ini juga yang perlu kita ingatkan kepada dinas sosial, bahwa update data tentang lembaga-lembaga binaannya. Saya tidak tahu berapa jumlahnya ya. Kita belum lihat update-nya di pemerintahan, di kepala dinas yang sekarang ini Bu Aulia Arsyad. Berapa jumlah panti asuhan, berapa jumlah yayasan-yayasan yang seperti yang bergerak itu kan bisa dimonitoring, Pak. Bisa dimonitoring. Yang kedua, memang edukasi agak sedikit kurang kencan lah ke bawah, bahwa memberikan di jalan itu sama saja kita mengkembangbiakkan itu perilaku-perilaku Anjal. Harusnya kan edukasi, kemudian peran aktif ya dinas sosial, kemudian membangun koordinasi pemberdayaan perempuan dan anak. Ini kan jujur saja nih, jujur. Saya itu selama ini melihat ini, saya selalu bertanya, fungsi pemberdayaan anak dan perempuan seperti apa sih yang ada di Kota Makassar? Ya, kalau itu kan lain lagi ya nunya, Kak. Nggak boleh dipisahkan. Harus bersamaan gitu. Nggak boleh dipisahkan. Kapan dipisahkan? Tujuan pemberdayaan itu apa? Harusnya kan gini, kalau kita merujuk, mau lempar ke dinas yang lain, kita harus kembalikan dulu ke Dinsos. Mana datanya dulu, baru serahkan ke dinas terkait. Enggak, sebenarnya kan begini, harus sering data lah. Iya. Pemberdayaan punya data. Dia melakukan data bahwa ini keluarganya pernah mengalami seperti ini, keadaan sosialnya seperti ini. Dinas sosial punya data. Kalau dinas sosial berbicara orang miskin atau orang tidak mampu, parameternya itu menjadi Anjal, berarti ada di DTKS potensinya. Ada titipan pertanyaan, Kak. Ya. Apakah ada panti asuhan yang memanfaatkan anak panti sebagai anak jalanan? Ada. Banyak. Jadi begini. Biasanya kalau pelaku-pelaku negatif ini atau pengusaha-pengusaha negatif ini atau oknum kelompok yang memanfaatkan anak-anak di bawah umur ini, kalau dia mendengar ada bantuan-bantuan, tiba-tiba muncul beberapa panti asuhan. Berarti panti asuhan ini ya, temporal atau panti asuhan siluman gitu. Siluman. Kalau ada nggak bermunculan. Bahkan pernah ditemukan di salah satu wilayah bagian timur Makassar ini, apa selatan Kak, kalau daerah Panaku Manggala ke sana. Di sana itu ada seketika ada tiba-tiba muncul panti asuhan. Begitu kita cek data, tidak terdaftar. Tapi ada anak panti, ternyata anak panti itu anak-anak tetangga yang dikumpulkan. Ada orang tuanya, orang mampu kok. Yang saya bicara data ini, Kak. Ya. Panti asuhan memang benar-benar panti asuhan yang dari tahun ke tahun itu beroperasi. Iya, ada. Tetap ada juga. Ada datanya kok. Kalau dari data 2016 itu saya ada perdebatan antara 115 dengan 90 yayasan panti asuhan. Belum ada update data hari ini, belum. Ya, berarti harus menjadi catatan penting Pemkot juga, khususnya dinas, untuk melakukan pembinaan. Ya, harusnya. Kasihan juga loh anak panti dimanfaatkan hanya untuk jadi anak jalanan dan gepeng. Betul.
Karena itu potensinya besar untuk dimanfaatkan. Benar, Bayangkan, iya. bayangkan seorang yayasan sudah mendapat bantuan. Iya. Bantuan dari pemerintah terdaftar istilahnya kan. Nah, catatannya dia berbadan hukum, kemudian diakui oleh pemerintah, diberi subsidi, diberi bantuan. Tiba-tiba diarahkan lagi anak-anaknya, kemudian turun meminta di jalan-jalan. Kan tidak logis itu pembinaannya. Iya. Kalau sudah diberi bantuan kemudian masih diberi ruang untuk turun ke jalan minta dengan bermodus yayasan, ini kan bisa di cross check. Yayasan mana ini? Iya. Ini kan bisa dikejar. Kenapa ada yayasan seperti ini? Iya. Nah ini kan persoalan, makanya Pak pemerintah kota dalam ini Pak Wali Kota Makassar mengatakan kita berbasis data, bukan asumsi. Nah susah kontrolnya kalau memang datanya. Nah makanya saya bilang Anjal ini tidak akan pernah terselesaikan kalau semua saling lempar tanggung jawab. Anjal ini adalah persoalan sosial, persoalan kita semua, tanggung jawab kita semua. Tidak boleh ada saling menyalahkan. Hari ini kalau mau selesaikan Anjal, maka semua harus duduk bersama, semua elemen masyarakat harus peduli. Karena Anjal penanganannya dari mana kepedulian itu bisa hadir. Kalau kita tidak peduli ya begini-begini terus. Nah peduli ini jangan selalu bermain administrasi saja. Oh kamu tidak berwenang. Ini yang berwenang. Iya, siapa yang berwenang Ya, ini ya, banyak di jalan lah. Langsung kita bahasa simpel saja. Banyak ini anak-anak jalan di Makassar, di pinggir-pinggir jalan manapun itu. Pertanyaannya, kalau saya atau teman-teman yang lain mau eksekusi, boleh? Boleh. Tidak ada masalah. Apakah tidak melanggar? Tapi eksekusi dalam hal ini Dalam tanda kutip membubarkan gitu. sebenarnya sih kalau sepanjang untuk penertibannya, ini kan persoalan bagaimana mengamputasi gerakan-gerakan. Saya rasa tidak ada masalah, tetapi tentu dengan koordinasi terlebih dahulu dengan leading sektornya kan, bahwa ada seperti ini. Kalau dibiarkan ya sudah. Iya, karena kalau capek juga kalau seandainya kalau seperti gini kayak macam tiap hari Satpol PP turun untuk bubarkan, besok datang lagi, besok lagi turun lagi, dia lari lagi, bubar lagi dan seterusnya. Ya itu tadi saya rasa penanganan Anjal tidak boleh hanya bertumpu kepada dinas sosial atau dinas-dinas lainnya termasuk lurah, tapi kepedulian kita masyarakat, organisasi sosial, elemen-elemen masyarakat, ayolah kita mulai dari sekarang pencegahannya. Berarti Kak begini, di pembinaan, kalau seandainya pembinaan jalan ya, karena ini kan banyak kayak sepertinya tidak jalan. Jadi begini, ini persoalan juga. Ini sudah lama. Jadi Makassar itu punya namanya RPTC, itu apa? Rumah Pemberdayaan. Pokoknya ada istilah RPTC itu. Karena di Dinsos 1001 macam istilah, Pak. Susah itu. Terlalu banyak istilah. Paling susah itu di Dinsos, istilahnya terlalu banyak. Inilah. Tapi yang saya kenal itu RPTC. Kita Makassar hanya satu, itu di Jalan Abdullah di Sirua. Kapasitas penampungannya terbatas dan batas pembinaan, anggaran pembinaannya hanya 3 hari. Jadi kalau ada yang dijangkau hanya 3 hari selesai dikembalikan. Nah di sini ada yang putus komunikasi. Ini pencegahan ya. Iya. Harusnya setelah Dinsos melakukan penjangkauan, maka Dinsos berkewajiban untuk memanggil pemerintah setempat di mana berdomisili anak ini. Benar, harusnya seperti itu. Nah, panggil orang tuanya, panggil pemerintah setempatnya, lurah atau mewakili atau RT RW atau LPM-nya siapakah? Kan di situ di pasal 6 itu di Perda nomor 2 tahun 2008 mengatur tentang itu, tentang pencegahan. Jadi kalau mau Dinsos kalau menjangkau mau menyerahkan dalam waktu 3 hari, maka dia wajib menghadirkan. Kalau tidak menghadirkan, ini sama saja kita lepas data lagi. Harusnya pada saat dikembalikan ke orang tuanya disaksikan oleh pemerintah. Inilah kemudian menjadi data monitoring. Siap. Di situ masuk semua. Siapa yang bisa masuk, pemberdayaan perempuan dan anak boleh masuk. Siapa lembaga sosial melakukan pembinaan boleh masuk, memonitoring perilakunya ini setelah penjangkauan. Tetapi kan selama ini juga kalau diserahkan, ya sudah lepas, serah, besok datang lagi. Karena setelah dilepas, dibina selama 3 hari, ya tidak ada yang menjemput. Berarti yang problem itu adalah setelah pembinaannya ya Kak? Iya, oleh Dinsos. Kalau seandainya sudah turun, ini kan kembali berulang-ulang lagi kayak apa ya? Kayak lingkaran setan juga bisa dikata seperti itu. Harusnya kan kalau sudah dilakukan pembinaan ada perubahan.
Kalau tidak ada perubahan kan habis itu dia keluar, dia lakukan lagi. Kayak macam seperti masuk hotel saja dia ini. Harusnya ada tindakan yang lebih tegas atau pembinaan apakah yang lebih efektif kah? Kalau ya itu tadi kolaborasi. Jadi ada kolaborasi lintas anunya Kak yang sektoral. lebih langsung lebih tajam ketimbang banyak ini regulasi karena memang di pemerintahan itu terlalu rumit. Yang langsung setelah itu apa yang harusnya dilakukan oleh dinas sosial? Iya, pembinaan yang berkesinambungan. Bukan hanya 3 hari selesai itu perkara. Itu belum pernah ada. Sekarang kan yang pertama kan kita saya membaca wacana pemerintah kota khususnya dinas sosial. Iya. Lagi berencana akan membangun satu lokus untuk rumah pembinaan. Itu masih sebatas pengusulan tapi belum sudah seperti apa belum dilihat. Iya, belum itu masih kan jangka wacana panjang. ya. Itu jangka panjang artinya rumah pembinaan. Jadi dijaring, dibina, diuji skillnya, apa masalahnya, apa kemampuannya, kemudian difasilitasi. Kemudian ya beberapa dari uji skill itu kemampuannya mereka kemudian masuk lintas sektoral yang bersehubungan dengan kemampuan anak-anak itu. Nah sekarang yang harus dilakukan hari ini momen-momen lorong wisata ini, ya. Longwis. Ya. Itu Longwis itu memang menjadi program prioritas Makassar Kak. Saya pikir sangat strategis. Jadi semua mencakup apa yang menjadi persoalan di Kota Makassar, khususnya pada pemulihan ekonomi. Pemulihan ekonomi ini sangat terkorelasi dengan Anjal itu sendiri. Bagaimana peran-peran Anjal itu kemudian diamputasi, kemudian dibawa ke dalam program lorong wisata bisa jadi duta wisata. Misalnya saja di satu wilayah umpamanya di kelurahan A ada data dari dinas sosial masuk ke kelurahan. Kemudian dia cari potensi anak-anak Anjal itu atau gepeng itu, dia punya kelebihan ngamen, misalnya kan? Iya. Oh ini bisa puisi, oh ini bisa nari, kenapa tidak dibina? Dibawa saja di Longwis jadi duta menyambut wisata, siapa yang datang mau lokal mau dari luar. Nah maksud saya momen lorong wisata ini kemudian persoalan Anjal ini bisa dijawab di lorong wisata bahwa ada pembinaan. Kan Anjal ini tanpa Covid pun tetap ada. Iya benar. Kemudian diperparah lagi dengan situasi pandemi. Iya. Artinya pemerintah kota dalam hal ini sudah memikirkan itu. Bahkan saya pernah berkoordinasi komunikasi dengan dinas sosial. Dinas sosial itu sudah melakukan pendataan kembali di lorong-lorong wisata. Iya. Termasuk disabilitas. Kemudian itu Anjal, gepeng, itu kan sudah pendataan. Nah sekarang maksud saya ini jangan juga selalu bermain data saja. Ini kan data terus, data. Artinya eksekusinya kapan ini? Tidak boleh melambat ini, nunggu kapan. Iya, benar. Ini kan orang bosan, kembali lagi ke jalan. Orang bosan nunggu, ini sudah didata apa sih? Apa? Iya, karena kan begini Kak. Kalau kita bicara data, yang kita tahu juga para Anjal ini kan orang tuanya itu kebanyakan mendapatkan bantuan sebenarnya. Jadi bukan hanya sektor bukan hanya sektor bicara persoalan semata-mata dapat bantuan, tapi memang membangun psikis anak jalanan ini harus tidak mesti dibarengi dengan apa-apa mesti ini dan ini atau data dan seterusnya, tapi memang dia harus ditanamkan cita-cita yang lebih kuat agar dia mau belajar, tidak mau jadi tukang minta-minta dan sebagainya. Kita lihat tuh tiap hari kita lihat di jalan-jalan tertentu orangnya itu saja. Ya. Jadi saya itu tidak mau menuding atau berasumsi saja. Saya pernah lakukan investigasi dengan beberapa teman. Nah saya temukan di salah satu ruas jalan di Kota Makassar itu jam 10 malam. Iya. Saya temukan seorang ibu dengan 2 orang anaknya. Anaknya jadi Anjal. Ibunya lagi ngumpul-ngumpul barang-barang bekas. Setelah saya temui, saya minta KTP-nya. Itu tadi bagaimana pelibatan masyarakat di dalam kepedulian itu kan. Saya coba cross check dan saya padankan dengan aplikasi Kementerian Cek Bansos. Ternyata ibu ini penerima PKH. Apa itu PKH Kak? Penerima Keluarga Harapan, itu program kementerian itu. PKH itu adalah jaminan pendidikan bagi orang tidak mampu, anak-anak SD, SMP. Saya tanya,
ibu penerima PKH ya? Awalnya tidak mau ngaku. Iya. Ya, saya minta KTP-nya dan ini baru-baru ibu terima. Saya bilang ya habis itu apa? Bayar ini, bayar itu, bayar ini, bayar itu kayak. Saya bilang harusnya kan tidak seperti ini Lanata karena sudah dibiayai oleh negara. Iya. Dari SD-nya, SD, anak SD, SMP sampai SMA. Kenapa masih diajar anaknya begini? Nah, maksud saya harusnya ada sanksi di sini yang diterapkan ketika kita temukan. Kan begini nih, kita ada jangkau mereka nih. Iya. Kita bahasa kasarnya kita tangkapi lah. Iya. Tangkapi nih para anjal ini atau gepeng. Dicek datanya kan? Iya. Diambil datanya kan, warga mana ini. Kan bisa dilihat di TKS. Oh, si anu ini penerima ini, penerima ini. Loh, kenapa tidak bisa diberi sanksi aja? Kalau kami dapatkan lagi, kami putus, kami hapus. Kan gunanya mereka dikasih bantuan supaya tidak jadi gepeng, jadi anjal. Dan rata-rata yang kita temukan yaitu penerima bantuan. Berarti satu langkah strategis yang bisa kita lakukan adalah kita mendeteksi kembali, mendata kembali mereka kalau benar-benar mereka penerima PKH tersebut atau bantuan lainnya, dibuatkan surat pernyataan ya. Ya harusnya. Jika seandainya ditemukan lagi, dia dihilangkan dari bantuan tersebut. Ini menarik ya. Jadi bersehubungan rencana pemerintah daerah ini melalui Dinas Makassar, Dinas Sosial Makassar akan melakukan musyawarah kelurahan untuk menentukan para penerima bantuan sosial itu sendiri. Di sini kan momen, Pak. Oke Kak, begini saya langsung. Rasa-rasanya kalau kita kembali terus ke dinas sosial tidak ada selesainya. Ya. Kak Roni ini kan pemerhati sosial. Kenapa tidak turun langsung membentuk lembaga konsultan kah atau seperti apa yang bisa turun langsung? Karena kan ya kalau kita bicara Pem dan Pemko, mohon maaf Kak, bicara pemerintah itu terlalu banyak administrasinya. Tapi kalau aktivis atau pemerhati yang langsung bekerja berkoordinasi dengan dinas itu langsung teknis, tidak ada urusan yang Belanda. Oke, benar sekali. Kebetulan Wali Kota Makassar sudah membangun komunikasi dengan teman-teman pemerhati termasuk aktivis. Kemudian koordinasi dengan dinas sosial. Jadi saya juga termasuk orang yang dipercayakan untuk menyusun berdasarkan perintah Kementerian Sosial tentang pembentukan lembaga LK3. Apa itu LK3? Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga. Itu ada di Permensos. Nah, sekarang kita tinggal sahkan. Nah, lembaga-lembaga inilah kemudian yang akan mengamputasi gerakan-gerakan itu. Jadi kita akan buat sampai ke tingkat kelurahan. Jadi lembaga resmi nih. Lembaga resmi ya, independen. Ya? Dia tidak berafiliasi dengan siapapun, melainkan bagaimana dia dibentuk untuk mengamputasi. Jadi ada tempat konsultasi nanti. Jadi di tingkat kota, kecamatan, kelurahan. Nah, namanya LK3. Nah, kita sudah susun. Ya. Tinggal disahkan, tinggal dikukuhkan. Itu diantara dalam semua profesional. Jadi semua ada dokter untuk penanganan. Kesehatannya apa semua. Yang kedua ada psikologinya, ada psikolognya. Kemudian ada perawatnya, ada advokatnya, terus ada pekerja sosialnya. Ini profesional semua. Kita sudah susun, nama tinggal dikukuhkan oleh apa namanya Kak? Lembaga LK3 ya. Lembaga LK3. Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga. Nah, inilah yang selama ini kita tunggu-tunggu. Dasar buah pemikiran Pak Wali kemudian merujuk kepada Permen. Pak Wali perintahkan buat ini barang. Berarti gini, Pak Wali sebenarnya sangat peduli dengan LK3 ini anjal ini. Cuman memang buktinya begini Kak. Buktinya kan gini. LK3 kan Pak Wali nih. Mendesak bentuk ini barang, libatkan elemen dibentuk lembaga independen karena terlalu administratif ini dinas sosial. Iya, terlalu panjang birokrasinya sehingga orang sudah makanya butuh perpanjangan tangan. Tetapi perpanjangan tangan ini kan selama perpanjangan tangan di tingkat kelurahan itu kan tenaganya kementerian, Pak. Iya. Itu yang perlu dipahami ya. Siap. Jadi perpanjangan tangan mengenai sosial itu semua dari kementerian. Ada TKSK, Tenaga Kesejahteraan Sosial, ada namanya PKH. Nah, ini kan semua perpanjangan tangannya kementerian. Nah, pemerintah kota yang mana?
Ini kan keadaan data bertabrakan antara data kementerian dengan fakta di lapangan. Benar. Nah, makanya lahir LK3 ini untuk memadankan data-data yang valid yang sebenarnya mana. Nah, makanya Pak Wali mendesak ini Dewan segera dibentuk. Tetapi pembentukan ini tidak serta-merta kita libatkan, memang harus profesional, harus mengerti kondisi wilayah dan memahami sosial masyarakat Kota Makassar. Saya pikir ini solusi. Dalam waktu dekat ya kita akan kukuhkan. Saya sudah sampaikan ke Kadis Sosial bahwa pengurusnya sudah siap sesuai dengan petunjuk Permensos. Kriteria-kriteria apa saja yang dimasukkan. Saya sudah dapatkan konsultasi kiri kanan keilmuannya. Berarti kalau sudah pelantikan Kak, kita bisa undang kembali di Mata Pemuda ya untuk bisa diskusi terkait apa langkah strategis yang ini akan dilaksanakan nanti oleh di lembaga LK3 ini. Iya, justru kan LK3 LK3. Justru peran pemuda di sini sangat penting. Saya pikir ini pemuda-pemuda kita di Makassar ini bisa jadi garda terdepan. Dalam konteksnya karena kenapa? Moralitas kota itu tergantung bagaimana kepedulian pemuda. Itu sudah pasti Pak. Moralitasnya bagaimana kita peduli. Bukan hanya dari sektor lainnya, tapi persoalan sosial itu sudah tuntutan bagi kita semua. Mau orang tua, mau siapapun, lembaga apapun. Tetapi pemuda hari ini seperti KNP saya pikir ya agak sedikit berubah lebih peduli lagi kan? Iya benar. Ada perubahan kepedulian dibangun di situ, khususnya penanganan Anjal ini. Saya pikir KNP boleh masuk ke dalam. Karang Taruna lebih ini. Iya. Karang Taruna kan melekat sekali di dinas sosial. Iya. Kita berharap teman-teman dari Karang Taruna ini lebih aktif lagi. Seperti apa membantu pemerintah kota. Kita tidak mau penanganan Anjal ini saling lempar tanggung jawab. Yang pastinya Anjal lahir karena kita lalai. Anjal lahir karena kita lalai melakukan pembiaran. Dan melakukan pembiaran. Ya. Itu kata. Oke Kak, kesimpulan. Ya. Apa yang Karoni mau sampaikan ke stakeholder terkait bagaimana melakukan pemberantasan Anjal ini? Saya lihat tadi kan sudah menarik, saya sudah menjawab semuanya. Dibentuk namanya LK3. Pesan apa yang Karoni mau sampaikan ke semua pemangku kebijakan ini? Ya, pesan saya sebagai bentuk peduli sebagai warga Makassar. Saya dan teman-teman pemerhati berharap semua stakeholder terkait, dinas terkait, ayolah duduk bersama, selesaikan ini masalah. Jangan saling lempar tanggung jawab. Mulai dari RT, RW, lurah dan camat sampai ke dinas terkait pemberdayaan perempuan dan anak. Ada dinas tenaga kerja, ada banyaklah dispora. Ayolah duduk bersama, khususnya dinas sosial, diskusikan. Karena yang penting hari ini adalah pencegahan. Kita tidak boleh lakukan pembiaran. Kalau sudah ditangkap, itu namanya gagal pencegahan. Oleh karena itu saya berpesan, jangan saling lempar tanggung jawab. Ayo kita selesaikan sama-sama. Kami dari pemerhati siap memberi kontribusi pemikiran. Bahkan kalau perlu kita terjun sama-sama ke lapangan. Saya pikir tidak ada jalan lain. Konsekuensi sebuah kota maju seperti kota Makassar ini pasti kita akan berhadapan. Tapi kita tidak boleh gentar. Kita harus rebut anak-anak Anjal itu dari tangan-tangan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Siap Kak. Kita bilang mereka, jadi kuncinya rebut dari tangan-tangan yang mengendalikan ini. Tak bisa, karena ini terorganisir jelas. Dan saya patut juga menduga, internal dinas sosial Makassar harus dievaluasi. Kenapa bisa berkembang terus itu terus? Siap. Nah, itu saya rasa itu pesan saya. Ayo saling introspeksi diri, jangan lagi saling lempar tanggung jawab. Pak Wali Kota Makassar sudah jelas sekali. Ayo kolaborasi yang aktif. Siap Kak. Ya. Oke, para pemudaism dimanapun Anda berada, tidak ada satupun anak yang ingin menjadi anak jalanan. Kita yakin itu. Tapi dikarenakan persoalan kesenjangan sosial, sehingga terciptalah banyak anak-anak jalanan gepeng. Saya yakin dan percaya majunya kota itu tidak dilihat dari proses developmentalism, tidak dilihat dari proses besar dan tingginya bangunan-bangunan itu berjejeran di dataran-dataran kota, tetapi diukur dari sejauh mana
kesejahteraan masyarakat dan rakyatnya.